الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang Risalah Al-Qaulul Mahmud fi Ahkamil Maulud yang disusun oleh Syekh Dr. Amjad Rashid. Kemarin kita sudah membahas tentang adzan dan iqamah yang disunahkan dilaksanakan ketika bayi baru lahir. Kelanjutannya yang ada di risalah ini ats-tsalitsah, yaitu permasalahan ketiga, yusannu ay yuqra'a 'inda talqil mar'ati ayatul kursi wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Yaitu disunnahkan dibaca ketika si istri melahirkan anak, yaitu apa yang disunnahkan? Membaca ayat kursi. Ayat kursi ini mempunyai fadilah atau keistimewaan yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW pun mengamalkan ayat kursi ini, menyuruh kita untuk mengamalkannya karena sangat besar manfaatnya. Di antaranya akan menjadi perlindungan dari gangguan setan, jin, atau sihir. Bahkan ada pernah satu cerita yang memang nyata cerita itu terjadi, yaitu seseorang dukun di Yaman, dukun yang di Yaman tapi sudah bertaubat, pernah melakukan pertunjukan kekebalan diri. Dia tusuk-tusuk badannya dengan benda-benda yang tajam, tidak mempan pertunjukan itu. Lalu ada seorang anak pemuda yang dukun itu menampilkan kekebalan dari tubuhnya. Anak muda yang datang itu membaca ayat kursi. Seketika benda-benda yang tajam itu menembus tubuhnya sehingga berlubang dan dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Nah, setelah sembuh, si dukun itu memanggil jin-jin atau setan-setan yang dia bersarikat berteman dengannya. Kenapa kalian tidak memberikan perlindungan saat memberikan pertunjukan itu? Lalu kata setan-setan atau jin-jin tersebut, mereka lari ketika anak muda itu membacakan ayat kursi. Nah, itu diantara contohnya. Kemudian ada lagi kisah nyata waktu di Amerika Serikat, ada seorang wanita yang terhindar dari gangguan seorang laki-laki yang jahat. Nah, ketika itu berhasil tidak diganggu oleh laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut rupanya ada ditangkap polisi dan gagal menganiaya perempuan tersebut. Kenapa gagal? Karena ada 2 sosok yang berjubah putih menemani si wanita tersebut. Rupanya si wanita tersebut juga mengamalkan ayat kursi. Dan pernah juga disampaikan Habib Umar bahwa setiap orang yang memasuki rumah, sebelum memasuki rumah membaca ayat kursi, maka akan Allah tambahkan rasa kasih sayang, rasa cinta, menambah keharmonisan rumah tangga. Itu setiap laki-laki atau istri, suami atau istri membaca setiap kali masuk rumah, membaca ayat kursi. Jadi ini bagus dibaca ketika istri melahirkan anak, dibacakan ayat kursi dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan perlindungan dan keamanan baik dari gangguan setan, gangguan jin-jin yang jahat ataupun gangguan sihir. Nah, kemudian selain itu dibaca juga ayat
Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ayat ini ada di surah Al-A'raf 54. Nah, juga dibacakan surah Al-Falaq dan An-Nas. Nah, surah Al-Falaq dan An-Nas ini juga merupakan surah yang mempunyai manfaat dan fadilah yang luar biasa selain ayat kursi tadi. Karena juga berfungsi untuk menghindari dari gangguan-gangguan jahat. Baik itu manusia, jin, setan. Bahkan ketika kami dulu belajar ruqyah dengan Syekh Imran, di dalam ayat ruqyah yang disampaikan itu tidak ketinggalan ayat kursi, surah Al-Ikhlas, kemudian juga Al-Mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Wa yakthiru min du'ail qurabi, dan juga dia si suami harus memperbanyak membaca doa duka cita atau kesusahan. Apa doanya? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Sekali lagi, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Wa yuf'alu dhalika kulluhu raja'a an yahfazallahu al-umma wa mauludaha wa yusahhila amral wiladah. Semuanya itu dilaksanakan, dikerjakan, yaitu mulai dari adzan dan iqamah ketika bayi baru lahir, diadzankan, diiqamahkan, diadzankannya di sebelah telinga kanan, kemudian diiqamahkan di sebelah telinga kiri, lalu dibacakan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ayat dari Ali Imran ayat 36, kemudian dibacakan lagi surah Al-Ikhlas, kemudian dibacakan lagi ayat kursi, kemudian dibacakan lagi ayat dari surah Al-A'raf ayat 54, kemudian dibacakan lagi Al-Mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas, dan kemudian memperbanyak doa Al-Qurab, duka cita tadi, yaitu la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Nah, semuanya dilaksanakan dengan harapan mudah-mudahan Allah akan melindungi si ibu dan si bayi dan memudahkan urusan atau proses dari persalinan atau melahirkan anak. Nah, insya Allah kalau kita yakin dan mengamalkan apa yang tertuang ini, yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, insya Allah proses melahirkan anak dari si ibu itu akan mudah. Nah, kemudian perkara yang ketiga yang disunnahkan bagi bayi baru lahir selain adzan dan iqamah tadi, yaitu at-tahnik. Yustahabu tahnikul mauludi dzakaran aw untha 'inda wiladatihi bi rutabin aw tamarin aw syai'in hulwin kazabibin. Disunnahkan mentahnik bayi yang baru lahir, baik laki-laki bayinya atau perempuan, ketika lahir ke dunia dengan kurma yang basah. Yang afdol itu kurma berwarna kuning, berwarna kuning. Nah, itu biasanya banyak dijual di Arab Saudi. Kalau di sini mungkin ada di kulkas disimpan lah. Kalau dijual di toko itu mungkin di kulkas diawetkan. Atau kalau tidak ada kurma kuning, dengan kurma basah. Au tamarin, atau kurma yang kering. Au syai'in hulwin, atau sesuatu yang manis. Seperti apa? Kazabibin, kismis, anggur kering. Atau kita bisa juga dengan madu. Fayum dawut tamaru. Jadi pengertian tahnik itu apa? Di sini ada dijelaskan. Fayum dawut tamaru hatta yasira ma'i'an yubtala. Maka kurma, baik kurma kuning, kurma basah atau kurma kering, itu dikunyah-kunyah di mulut orang tua atau si laki-laki atau perempuan, baik ibunya atau ayahnya atau pamannya atau kakaknya, mengunyah kurma itu sampai menjadi cairan yang bisa ditelan oleh si bayi. Kama qala al-Imam An-Nawawi fi Syarh Muslim, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Thumma yudlaku bihi hanakul mauludi min dakhili famihi hatta yasila ba'duhu ila jawfihi. Kemudian digosok-gosokkan setelah tadi dikunyah menjadi cair yang bisa ditelan oleh bayi,
dimasukkan ke mulut si bayi dan digosok-gosokkan di langit mulut si bayi sampai sebagian dari kurma yang sudah cair tadi masuk ke dalam perut si bayi. Nah, ini merupakan contoh praktek dari Rasulullah SAW ketika bayi-bayi para sahabat itu dibawakan kepada Rasulullah. Nah, masalah teknik itu ingat tadi, yaitu mengunyah sesuatu yang manis seperti kurma, kemudian kalau sudah berbentuk menjadi cair, dimasukkan ke mulut bayi, digosok-gosokkan ke langit-langit mulutnya sampai ada yang tertelan ke dalam perut bayi. Nah, ini berdasarkan praktek dari Rasulullah SAW, bahwa dulu para sahabat banyak mengantarkan anaknya yang baru lahir itu dibawa kepada Rasulullah. Anna Rasulullah SAW kana yu'ta bis-subyani fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum. Bahwasanya Rasulullah SAW, para sahabat membawakan anak-anak mereka, bayi-bayi mereka kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mendoakan keberkahan. Barakallahu laka, barakallahu laka, atau laki untuk perempuan, wali walidayka. Doa keberkahan. Kemudian ditahnik Rasulullah dengan kurma. Atau kalau tidak ada kurma, bisa dengan madu. Nah, ini permasalahan 3 hal yang terkait yang disunnahkan dilaksanakan bayi yang baru lahir, itu 3 hal: adzan, qomah, dan tahnik. Tapi kita biasanya tahnik di Kalimantan Selatan atau pada umumnya dilaksanakan pada proses pemberian nama atau tasmiyah yang dilakukan oleh orang soleh atau tuan guru. Nah, padahal kalau kita mau sejak awal lahir bayi tersebut bisa langsung ditahnik. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan sambungan dari risalah ini masih dalam pembahasan tahnik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita bisa kembali melanjutkannya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.